Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, kita kembali lagi di kelas ekonometrika. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu sekarang kita akan belajar tentang uji normalitas, gitu ya. Nah, ini masih sama, pakai data yang sebelumnya, jadi kita akan continuous terus pakai data yang sama, gitu, sampai nanti akhir UAS, gitu ya. Jadi yang bisa kalian lakukan sekarang, kalian buka lagi data yang kemarin sudah kalian buat gitu di program Amos-nya gitu ya. Nah ini sudah saya bukakan di screen saya gitu, bisa kalian lihat. Dan di sini kita langsung mulai aja. Kita mulai dari yang pertama kali ini, PPT-nya kita lanjutin aja dari langkah ke 20 ini ya teman-teman ya. Langkah 20 ini kita mau yang namanya nguji normalitas data. Nah, penilaian normalitas data ini itu mempertimbangkan bahwa model persamaan dari strukturalnya kita itu peka terhadap distribusi data gitu. Jika ada penyimpangan dari normalitas multivariat, maka perlu dilakukan ulang pengujian terhadap normalitas data setelah perbaikan model gitu. Nah, uji normalitas data sendiri ini ada beberapa cara. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang pertama kita akan belajar yang namanya multivariate gitu. Nah, ketika nanti misal hasil dari tes yang pertama normalitas menggunakan multivariate method ini kita tidak sesuai dengan apa namanya dengan ketentuan yang sudah yang sudah ditentukan gitu ya, karena di sini kalau kita pakai multivariate ini nanti kita cek CR-nya atau skewness-nya di sini itu di antara 2,58 gitu ya. Nah, semisal tidak atau di luar dari range itu, kita bisa langsung pakai tahapan selanjutnya, yaitu kita pakai yang namanya uji outlier Mahalanobis gitu. Nah, ini nanti kita akan pelajarin satu persatu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, kita cek dari multivariate ini. Nah, di sini kita bisa cek caranya sama seperti yang kemarin. Untuk kita ngecek hasilnya, kita klik yang warna merah ini. Lalu kita bisa langsung view text di sini ya. View text di sini kita akan cek hasilnya gitu. Nah, ini hasilnya, outputnya gitu. Nah, yang kalian lakukan adalah di sini assessment normality di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kalian sudah dapat ya hasilnya. Setelah ini kalian bisa kopas langsung ke Microsoft Excel gitu. Nah, kalau misalnya dari yang pertemuan kemarin itu kan saya udah ajarin ya, kalau misalnya pertama kita dapat view text ini, kita hasilnya ini kita bisa langsung download Excel atau kita bisa download Word gitu kan. Nah, ini jadi langsung aja saya pakai data yang sama yang hasil kemarin. Nah, hasil yang di Excel ini gitu. Nah, ini lagi-lagi saya akan buatkan kalian summary gitu di Excel ini gitu. Jadi ini sudah saya urutkan sesuai dengan langkah-langkahnya yang ada di PPT gitu. Dan cara penerjemahan datanya itu seperti apa pembacaan datanya gitu ya. Oke. Sekarang kita mulai aja. Yang pertama itu adalah uji normalitas menggunakan multivariate gitu. Nah, data yang kita ambil itu adalah assessment of normality ini. Nah, ini kalau misalnya kalian ambil dari hasil hasil yang pertama kali kalian ambil itu. Nah, ini hasilnya ada di sini, assessment of normality ini. Nah, ini kalian kopas aja atau misalnya kalian mau pindah di sheet yang lain atau misalnya pakai sheet yang sama di sini juga nggak masalah gitu. Sebenarnya ini tuh cuman enaknya kalian aja gimana cara kalian bisa ngebaca datanya gitu. Kalau misalnya saya sendiri, mending saya pisah-pisah per sheet gitu. Jadi biar kalian juga enak gitu bacanya satu persatu. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini adalah hasil CR terakhirnya di sini. Nah, kalau kita mau ngecek pakai multivariate ini, CR ketentuannya itu adalah di range kurang lebih 2,58. Jadi di antara 2,58 sampai minus 2,58 gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kalian lihat di sini, hasil dari CR-nya itu di luar ring gitu. Di luar ring dari kurang atau lebih
2,58 gitu. Nah, jadi hasilnya di sini adalah bisa dikatakan tabel yang di atas ini CR-nya itu multivariatnya sebesar 4,674 yang berada di luar range 2,58 yang berarti bahwa data ini tidak terdistribusi normal gitu. Nah, sehingga nanti biar kelihatan. Nah, sehingga kita memerlukan nih yang namanya uji outlier gitu. Nah, uji outlier ini kita bisa langsung aja di langkah ke-21 gitu. Nah, ini saya udah buatkan gitu ya. Nah, pertama kali yang harus kalian cek adalah kalian ambil dulu data yang mau kalian cek. Nah, data yang kita ambil di sini adalah dari observation farthest from the centroid atau Mahalanobis distance gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari aplikasinya, outputnya, kalian bisa cek yang ini. Nah, ini observation farthest from the centroid gitu. Ya, ini bisa kalian kopas ke Excel atau misalnya sebelumnya kalian tadi yang awal saya udah jelaskan juga kalau misalnya kalian udah download semua datanya itu juga semuanya udah ada kok di hasilnya. Nah, ini di sini observation farthest from centroid. Nah, ini kalian kopas dulu aja semua. Kopas datanya, kalian taruh di sheet yang selanjutnya gitu. Kalian sheet, nah kalian pindahin di sini. Nah, selanjutnya, jadi tuh si uji ini dilakukan karena data yang kita miliki nilainya sangat baik umumnya, atau dengan kata lain kita tuh punya nilai yang ekstrim gitu dari yang kita udah dapetin gitu. Nah, cara kita ngeceknya pakai outlier multivariate ini, dari outlier ini kita bisa pakai dari Mahalanobis distance di sini. Jadi syaratnya adalah nilai Mahalanobis yang dihitung itu harus kurang dari chi-square dari distribution table gitu. Sedangkan kita ini sudah tahu ya probabilitasnya yang kita pakai adalah 0,01, jumlah itemnya adalah 21. Nah, jumlah item ini dari mana sih, Bu? Nah, jumlah item itu adalah indikator-indikator ini, teman-teman. Yang kemarin kita udah bikin dari datanya, misal dari pemberdayaan itu dihitung dari 4 item ini. Pengembangan kita juga punya 4, efikasi diri kita punya 4 item, kepuasan kerja kita punya 4 item, dan kinerja pegawai kita punya 5 item. Nah, ini kalau ditotal kan ada 21 indikator gitu, ada 21 item gitu. Nah, kita tulis di sini ada 21 item. Nah, cara ngitungnya gimana, Bu? Untuk ngitung si chi-square table-nya ini. Nah, ini kalian bisa pakai Excel, rumusnya adalah sama dengan CHII NV dengan nilai, ini probabilitasnya rumusnya. Jadi nanti kalian nulisnya kayak gini. CHII NV. Nah, ini rumusnya kan di sini dimasukin probability-nya kita kan 0,01 dengan degree of freedom-nya which is jumlah itemnya kita adalah 21. Nah, muncullah di sini. Kita punya angka di sini 46,797. Nah, setelah itu yang kalian bisa cek adalah dari nilai data yang di sini Mahalanobis square ini itu tuh dihitung dimulai dari yang paling tinggi, teman-teman. Jadi dari 43,495 ini sampai paling kecil di sini ada 12,253. Dan ini adalah nilai-nilai respondennya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nilai paling tinggi dari Mahalanobis square yang ada di data kita itu sudah memenuhi syarat di mana itu kurang dari tabel chi-square-nya kita which is 46,797 gitu. Nah, artinya berarti di sini menunjukkan bahwa tidak terdapatnya multivariate outlier sehingga eksekusi data tidak perlu dilakukan gitu. Jadi artinya adalah data kita, distribusi data kita itu sudah sesuai gitu, sudah normal gitu istilahnya. Jadi tidak perlu ada yang namanya data kita harus hapus gitu ya. Karena semua data yang kita dapatkan itu sudah memenuhi syarat dari Mahalanobis square ini atau Mahalanobis distance kita ini gitu. Nah, untuk next-nya, kita juga punya yang namanya kita cek menggunakan normalitas data dengan determinants of sample covariance matrix gitu. Nah, si covariance matrix ini itu dilihat apakah terdapat multicollinearitas dan singularitas dalam sebuah kombinasi variabel gitu. Nah, di sini kita bisa cek bahwa diharapkan nilai dari determinant of sample covariance matrix ini adalah
menjauhi angka 0 gitu. Jadi berarti di atas angka 0, which is 0,00000 berapa itu masih oke gitu, karena itu adalah menjauhi angka 0 gitu. Jadi nggak literally di angka 0 banget gitu, ataupun nggak kurang dari angka 0 gitu. Dan lebih baik lagi ketika si covariance matrixnya kita itu bisa lebih dari 1 gitu. Nah, cara ngeceknya itu kita bisa cek di sampel covariance di sini. Kalau misalnya kita lihat di outputnya di Amos, itu kita bisa cek di sample of moments di sini. Nah, kita cek yang sample of covariance ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini determinant of sample covariance matrixnya kita adalah 0,00000 sekian gitu. Ya, di mana di sini berarti artinya nilai normalitas kita, data kita adalah sesuai gitu, menjauhi angka 0 gitu, ya. Nah, ini saya juga sudah buatkan di Excel-nya, di mana di sini determinannya adalah 0,000, jadi sudah pasti data kita normal gitu ya, terdistribusi normal gitu. Karena tadi di sini kita juga udah cek di outlier kalau misalnya data kita memang tidak ada multivariate outliers gitu. Jadi eksekusi data itu tidak perlu dilakukan karena data kita sudah respondennya sudah baik gitu dan sudah terdistribusi normal gitu teman-teman. Nah, ini nanti datanya saya akan taruh di Sunan dan kita pakai data yang sama terus ya dari awal sampai akhir. Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini, karena pertemuan hari ini kita cuma belajar tentang gimana cara kita ngecek data kita tuh sudah terdistribusi normal atau belum, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini ada 3 cara yang tadi saya sudah jelaskan. Pertama, kalian bisa cek dari CR-nya kalian gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya ini melebihi dari 2,5, bukan melebihi, mohon maaf, tidak masuk range dari 2,58, dan kita harus pakai yang namanya cara outlier ini gitu. Kita harus cek Mahalanobis distance-nya kita gitu sama chi-square-nya kita gitu ya. Nah, kemarin saya sudah baca ada beberapa forum dari teman-teman itu ada yang nanyakan, Bu, boleh nggak sih Bu kalau ngitungnya itu nggak perlu pakai Excel, kita ngambil datanya, misal output yang dari Amos ini kita ngambilnya data dari Microsoft Word aja, nggak masalah gitu, nggak masalah karena kan kalian mau pakai Excel atau kalian pakai Word itu nggak masalah karena in the end kalian sudah paham di sini gimana cara kalian ngebaca data kalian gitu. Saya pakai Excel hanya untuk mempermudah kalian untuk perhitungannya saja. Contohnya aja kalau misalnya kita perlu pakai untuk ngitung table chi-square di sini gitu, atau misal kalau yang kemarin kita harus ngecek kayak validitasnya gitu kan dari average-nya, dari average variance extracted-nya ini kan kita juga harus ada yang namanya perhitungan-perhitungan karena pakai Excel itu supaya mempermudah dan tidak ada yang namanya kesalahan gitu. Jadi akan mengurangi resiko kalian salah hitung gitu istilahnya. Nah, itu sih penjelasan saya terkait pertanyaan tersebut gitu ya. Next-nya kita ketemu lagi untuk minggu depan untuk kita belajar lebih dalam tentang goodness of fit gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.